Pada hari ini kami menyerahkan laporan tertulis terkait adanya dugaan penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh 4 oknum yang mengatasnamakan komunitas 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin muslimat sebangsa setanah air di Samarinda. Sholatnya sudah Islam, puasanya sudah Islam, keluarganya sudah Islam, belanjanya. Maka salah satu solusi ekonomi umat adalah 212 Mart di Jalan Wahab Syahrani, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Belanja, percaya, tanamkan keyakinan bahwa ini untuk menolong saudara kita, untuk menolong iman, kekuatan dalam berjamaah. Investasi bodong 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur tengah diusut polisi. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah ini. Pada hari ini kami menyerahkan laporan tertulis terkait adanya dugaan penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh 4 oknum yang mengatasnamakan komunitas 212. Modus yang digunakan dalam permasalahan ini adalah mereka menghimpun dana secara ilegal yang kemudian diatasnamakan untuk unit usaha berupa 212 Mart. Tetapi dalam perjalanannya unit usaha ini tidak berjalan dan apa yang dijanjikan kepada para investor tidak dipenuhi. Yang dijanjikan itu berupa apa itu Pak? Berupa keuntungan, benefit gitu. Ya, bagi hasil. Betul. Berarti sempat berjalan dong nih 212 Mart ini Pak? Sempat berjalan, tetapi memang tidak semua investor mendapatkan apa yang dijanjikan seperti itu. Sehingga semuanya memuncak pada saat di sekitar tahun 2020 itu memang benar-benar tidak ada keuntungan yang diperoleh. Dan upaya-upaya secara kekeluargaan sudah ditempuh tetapi tidak ada hasil. Bahkan ada beberapa terlapor ini sekarang posisinya di luar kota Samarinda dan tidak bisa dihukum. Seperti inilah kondisi toko swalayan atau minimarket 212 Mart di Jalan Gerilya, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda. Toko terlihat tutup dan di depannya berdiri tenda pedagang pakaian yang mengindikasikan bahwa swalayan kebanggaan kelompok 212 itu tengah tidak beroperasi lagi. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda, Kompol Andika Darmasena, pihaknya telah menerima laporan dari Lembaga Bantuan Hukum di Samarinda terkait kasus penyelewengan atau penggelapan dana investasi 212 Mart sejak Jumat lalu. Jadi itu dilaporkan pada hari Jumat ya, tanggal 30 berupa laporan tertulis dari Lembaga Bantuan Hukum 212 Mart, yaitu terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Kekecewaan dugaan investasi bodong tersebut juga datang dari Andika, salah satu korban investasi yang hingga kini harus menjadi pedagang makanan keliling setelah berhenti bekerja di toko swalayan 212 Mart dan gagal mendapatkan keuntungan investasi. Harapannya semoga oknum yang bersangkutan bisa mengakui kesalahannya dan berbuat baiklah buat semua investor. Sementara itu, menurut kuasa hukum para korban, ada sekitar 600 orang yang telah berinvestasi di tempat usaha tersebut dengan nilai total investasi mencapai 2 miliar rupiah. Sebelumnya, pada Jumat 30 April lalu, kuasa hukum dari LKBN Lentera Samarinda telah melaporkan 4 orang terduga pengemplang dana investasi. Karena jangan sampai. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mempelajari kasus investasi tersebut untuk menentukan langkah hukum atas laporan korban. Dari hasil perkembangan terakhir, komunikasi kami dengan pihak Polresta Samarinda yang menangani kasus ini, Satreskrim Senda telah membeberkan sejumlah fakta-fakta yang telah dilaporkan secara resmi oleh lembaga hukum yang diwariskan kepada para investor yang mengaku telah tertipu oleh sejumlah pengurus Koperasi 212 Mart ini.
Dan saat ini memang pihak Polresta Samarinda telah menyusun mendata siapa-siapa saja korban yang ada tercatat yang telah dilaporkan, dan memang cukup banyak, Ibrahim, bahwa dari data sebelumnya hanya sekitar 400 orang yang berinvestasi dianggap merugi. Ternyata dari hasil investigasi rekan-rekan para investor yang telah tertipu ini, kini tercatat sudah sekitar 600 orang dan telah dikantongi oleh pihak Badan Hukum Investasi yang tertipu. Dan kali ini juga pihak kuasa hukum telah mengumpulkan bukti-bukti jika memang terjadi penambahan korban yang tercatat selama ini, dan kemungkinan besar memang akan bertambah karena tidak hanya diduga tidak hanya di kawasan Samarinda saja, tapi ada beberapa daerah lain. Dan juga di kawasan Samarinda ini pun dari jumlah grup yang ada di komunikasi melalui via WhatsApp ini juga lebih dari 600 orang. Jadi pihak kepolisian masih mengumpulkan data-data dan akan dilakukan pemanggilan untuk mengklarifikasi apakah benar tentang investasi bodong yang terjadi di Minimart 212 ini. Saat ini bukti-bukti sejumlah kwitansi yang telah mereka lakukan pada saat pembayaran investasi awal mereka, misalnya saudara Andika yang kebetulan tidak berada jauh dari yang pernah menjadi karyawan di sini, sudah membayarkan sejumlah uang sekitar 1 juta rupiah per orang bagi karyawan yang mau berinvestasi di 212 Mart ini melalui koperasi yang dijanjikan. Namun beberapa warga juga yang telah berinvestasi juga telah menghimpun sejumlah bukti-bukti catatan keuangan, baik keuangan dari koperasi sendiri juga telah dikumpulkan oleh mereka yang pernah bekerja sebagai karyawan di 212 Mart ini.